Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya nih? Semoga sehat selalu lah ya. Dan juga terus semangat. Ya, berhubung pengumuman SNBP kan sudah keluar tuh. Ya. Buat teman-teman yang udah ikut SNBP, aku ucapkan selamat buat yang udah lolos dan buat yang belum beruntung tidak apa-apa, Pak. Tidak apa, jangan jangan bersedih lah ya. Jangan bersedih, jangan berlarut dalam kesedihan. Kita harus bangkit dan mencoba berjuang di jalur tes ya. Gitu. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan kali ini. Kita akan belajar mengenai apa nih? Oh, bahas soal ya. Bahas soal pengetahuan kuantitatif. Nah, aku udah ngasih pretest dan agak dadakan ya mengadakan kelasnya karena baru ngasih pretestnya tadi siang ya. Tapi nggak apa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan doa. Semoga apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini menjadi berkah dan semoga kita dapat dimudahkan dalam memahami materi atau bahasan pada malam hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, berdoa dapat diakhiri. Nah, kita mulai dari soal yang pertama ya, teman-teman. Soal yang pertama di sini aku ambil dari UTBK 2023, yang mana materinya adalah eksponen dan logaritma. Nah, kalau ada soal kayak gini, tadi gimana nih? Bisa nggak nih ngerjainnya? Nilai bentuk 2 pangkat min 4. Oke. Nilai bentuk 2 pangkat min 4 pangkat seperempat per 2 dikali 8 pangkat min sepertiga adalah berapa? Nah, untuk mengerjakan soal kayak gini kita perlu menguasai materi dari eksponen ya kan. Eksponen itu apa? Eksponen adalah perpangkatan gitu. Nah, jadi kita harus tahu sifat-sifat dari eksponen supaya bisa mengerjakan soal ini. Kalau kita cek nih 2 pangkat min 4 ya. Pangkat seperempat. Nah, berarti kalau ada bilangan pokok ya kan, ada atau basis ya. Jika A pangkat M kemudian dipangkatin N, nah berarti gimana nih sifat sifat dari eksponen ya, eksponen. Kalau ada A pangkat M dipangkatin N, ya kan, pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali ya, M dikali N. Nah berarti nanti ini pangkatnya dikali gitu teman-teman. 2 dikali 8 pangkat min sepertiga. Oke, di sini berarti jadinya 2 pangkat min 4 dikali seperempat ya, berarti min 1 per. Nah, di sini ada 8 nih. Nah, 8 itu kalau kita tahu dia merupakan kelipatan dari 2 ya. Nah, 8 itu kan bisa nih kita ubah menjadi 2 pangkat 3 ya kan. 8 itu kita ubah jadi 2 pangkat 3 kemudian dipangkatin min sepertiga. Nah, ini balik lagi nih, ada pangkat dipangkatin lagi. Berarti kalau ada pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya kita kalikan ya kan. Jadinya 2 pangkat min 1 per 2 dikali 2 pangkat min 1 ya. Nah, jadi kayak gini. Kak, maaf, jangan cepat-cepat jelasinnya. Oke, oke teman-teman. Aku agak pelan ngejelasinnya. Aku lanjutin dulu lah ya. Di sini 2 pangkat min 1 per, kalau yang di bawah, 2 ini adalah 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat min 1. Nah, berarti kalau ada perkalian, gimana nih? Kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, kalau ada perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan, ya kan? Atau ditambah gitu. Nah, jadinya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, berarti 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat min 1. Nah, berarti 2 pangkat 1 ditambah min 1. 1 ditambah min 1 itu 0 ya. 1 kurangi 1 berarti kan 0 ya. Nah, jadi di sini 2 pangkat 0. Gitu. Kemudian, kalau ada kayak gini, ada pembagian ya.
A pangkat M dibagi A pangkat N gitu ya. Dibagi A pangkat N. Oke, di sini terlalu mepet ya, teman-teman. Sebentar. Coba aku pindahin aja yang di sini. Nah, oke. Kemudian kita lanjut lagi. Kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah atau ditambah. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Jadi kalau kayak gini, 2 pangkat min 1 dikurangi 0, yaitu 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 itu adalah 1/2 pangkat 1, yaitu setengah. Nah, jadi gitu. Nah, kalau ada pangkat negatif, ya kan, A pangkat min N, berarti sama dengan 1/A pangkat N, gitu. Nah, jadi ini ya, dari sifat-sifat eksponen, kita harus mengetahui kalau ada pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya dikali. Kalau ada perkalian eksponen, ya kan, pangkatnya ditambah. Kalau ada pembagian eksponen, ya kan, pangkatnya dikurangi. Kalau pangkatnya negatif, bisa kita ubah jadi positif. Berarti dipindah ya, pindah ke bawah gitu. 1/A pangkat N. Nah, jadi gitu. Oke, gimana? Nah, dengan ini berarti jawabannya yang C. Gitu, teman-teman. Untuk soal yang nomor 1, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum dipahami dari teman-teman? Coba yang kecepatan atau ada yang kurang jelas, boleh nih. Kalau kata Sabira udah aman. Oke. Nah, aku pengen tahu untuk materi eksponen dan logaritma kalian dari skala 1 sampai 10 kira-kira udah seberapa paham nih? 1 sampai 10 coba. Seberapa paham? Nah, nantinya materi eksponen dan logaritma itu paling sering keluar ya di UTBK itu. 1, Kak. Ya, masa 1. Abian 9, 10. Logaritma mah nggak paham sifatnya. Oke, logaritma yang nggak paham ya, eksponen udah 8. Oke, nah jadi ini materi dasar ya teman-teman. Kalian kalau bisa harus kalian udah kuasai gitu. Karena nanti materi eksponen dan logaritma bakalan dipakai atau nyambung dengan materi-materi yang. Oke, berikutnya ya kan. Soal berikutnya, di sini aku ambil dari UTBK 2021 materi operasi hitung dasar. Nah, jadi jika A kali B sama dengan 12, A dikali B sama dengan 12. Dengan A dan B itu bilangan bulat positif. Maka nilai maksimum, nah nilai maksimum itu nilai yang paling besar ya. Nilai maksimum dari A plus B dikurangi 1 itu berapa? Nah, di sini ada yang udah jawab ya, ketemu D katanya. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu kemungkinan-kemungkinannya ya kan A dikali B sama dengan 12. Jadi berapa ya A sama B yang menghasilkan 12 ya? 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. A-nya 4, B-nya 3 ya kan bisa juga 6 kali 2, 12 kali 1. Nah, kemudian untuk A plus B min 1, nilai paling maksimumnya itu berapa ya kan? Kalau kita jumlahkan A tambah B, 1 tambah 12, di sini 13 ya. Kalau kita jumlahkan, berarti di sini 13, di sini 8, di sini 7, di sini 7, di sini 8, di sini 13. Nah, berarti untuk mendapat nilai maksimum, kita butuh yang ini ya, bisa hanya satu, B-nya 12, bisa hanya 12, B-nya 1. Nah, berarti A plus B min 1, ya kan? Berarti 1 ditambah 12 dikurangi 1, yaitu 12. Kalau yang di sini 12 ditambah 1 dikurangi 1, yaitu juga 12. Nah, artinya ini nilai maksimumnya gitu ya. Dia nilai maksimum, nilai terbesarnya. Kalau pakai yang lain gimana, Kak? Ya, bisa juga, cuman nilainya tidak yang besar gitu ya, tidak yang paling besar. Kalau yang di sini jadinya 7, di sini 6, 6, di sini 7 gitu. Oke, berarti nilai maksimumnya udah dapet ya, yaitu 12 gitu.
Nah, ini materinya masih gampang ya, masih basic teman-teman. Oke, sebelum aku lanjut, coba aku tanya dulu. Nah, ada yang tanya Sabira, berarti kalau nilai minimum diambil yang paling kecil. Betul. Nah, kalau kita cek ya, 2 tambah 6 kurangi 1 di sini 7. Terus 3 tambah 4 7 ya, 7 kurangi 1 6. Kemudian 4 tambah 3 kurangi 1 juga 6. Di sini 6 tambah 2 kurangi 1 yaitu 7. Nah, gitu ya. Oke, berarti nilai minimum yang ditanya. Nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya adalah 6 ya. Yang ini itu adalah minim, alias yang paling kecil. Gitu. Oke, gimana nih Sabira? Sudah paham dan juga teman-teman yang lain sudah paham ya dengan materi operasi hitung nih. Soal-soal yang paling gampang lah ya, materi basic. Oke, aman. Sip, sip. Kalau gitu kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Alamak, ini ada dua ternyata. Ya, oke lah, nggak apa. Di sini, nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kata Nur Afni sudah aman. Oke, sebentar ya. Kakak minum dulu. Nah, agak ini ya, seret juga ternyata. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk soal berikutnya, di sini dari soal UTBK 2022, kalau kita lihat dari soalnya, ini materinya apa nih? Materi SPLDV ya. SPLDV, SPLTV ya kan? Intinya materi sistem persama linear. Nah, materi sistem persama linear itu biasanya memuat variabel-variabel ya. Di sini kalau kita lihat ada variabel X sama variabel Y, yang mana di sini penerapan dari SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Ada dua sistem ya, persama linear. Apakah sistem persama linear X ditambah AY sama dengan B, A plus 1X ditambah 2Y sama dengan 3, itu tidak memiliki solusi X dan Y. Nah, kemudian kemudian diketahui dua pernyataan ya. Pernyataan pertama, A kuadrat ditambah A min 2 sama dengan 0. Pernyataan kedua, nilai mutlak dari A min B itu sama dengan 3. Nah, kini kita coba fokusin dulu ke satu pernyataan. Bentar, ini warnanya merah ya. Kita jangan pakai merah nih. Pakainya yang warna hijau. Nah, kita fokusin ke pernyataan satu dulu, yaitu X ditambah, bukan, A kuadrat ditambah A min 2 ya. Oke, sebentar. A kuadrat ditambah A min 2 itu sama dengan 0. Nah, jadi karena di sini kita dapat diketahui nilai A-nya, maka nilai B-nya nggak bisa kita ketahui. Kenapa ya kan? Ini kalau kita faktorin ya teman-teman, berarti kan A dikali A kan A kuadrat. Terus berapa kali berapa hasilnya 2? Berarti 2 dikali 1. Supaya dapat menghasilkan plus 1, berarti plus 2 min 1 gitu ya. A dikali A kuadrat, A dikali min 1 itu min A. 2 kali A itu 2A, berarti kan min A ditambah 2A jadinya plus A ya. 2 dikali min 1 jadinya min 2. Berarti nilai A-nya A plus 2 sama dengan 0, A-nya sama dengan min 2, atau A min 1 sama dengan 0, A-nya adalah 1. Nah, kalau dari sini kita dapat nilai A-nya, ya kan? Nilai B-nya nggak dapat nih. Berarti pernyataan satu saja itu tidak cukup. Pernyataan satu saja tidak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena cuma tahu nilai A-nya. Kita nggak tahu nilai B-nya. Nah, jadi kan nggak bisa ngitung ya. Gitu. Oke, berikutnya. Kalau kita fokusin ke pernyataan dua saja. Pada pernyataan dua saja, di sini nilai mutlak. Kok nggak bisa muncul? Bentar ya. Nah, ke delay ternyata. Sebentar. Nilai mutlak dari A min B itu sama dengan 3. Kalau di sini
Kira-kira cukup nggak teman-teman? Pernyataan dua saja. Nilai mutlak dari A min B itu sama dengan 3. Nggak bisa ya. Kita nggak bisa mengetahui nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa secara pasti gitu ya. Iya, kan ada banyak kemungkinan ya. Iya, betul, nggak bisa kan? Ada banyak kemungkinan. Bisa aja nih, ya kan? Di sini A-nya 7, B-nya B-nya 4 ya kan? Nah, berarti kan 3. Atau bisa aja A-nya 4, B-nya 7. Berarti kan nilai mutlak dari min 3 yaitu 3 ya kan? Nah, atau bisa aja nih di sini 5, di sini 2. Nah, berarti kan ada banyak kemungkinan. Karena ada banyak kemungkinan itu, kita tidak bisa mengetahui secara pasti nilai A dan nilai B-nya. Maka dari itu, pernyataan dua saja itu tidak cukup. Pernyataan satu saja nggak cukup, pernyataan dua saja nggak cukup. Gimana kalau kita pakai secara bersama-sama, ya kan? Satu dan dua nih. Kalau kita pakai satu dan dua, nah kita udah tahu nih nilai A-nya adalah min 2. Berarti kalau A-nya min 2, berarti B-nya berapa? Min 2 dikurangi B sama dengan 3. Berarti min 2 min B sama dengan 3. Min B sama dengan 3 ditambah 2. Min B sama dengan 5, B-nya adalah min 5. Jadi kalau A-nya min 2, B-nya itu min 5. Gitu ya. Kalau A-nya 1, berarti B-nya berapa nih? 1 dikurangi B, nilai mutlak dari 1 dikurangi B sama dengan 3, berarti 1 kurangi B sama dengan 3, min B sama dengan 3 kurangi 1, yaitu 2, B-nya adalah min 2. Kira-kira cukup nggak nih? Sekarang, kalau dipakai secara bersama-sama, 1 dan 2, kita dapat nilai A-nya ada dua kemungkinan ya. Kalau A-nya min 2, berarti B-nya min 5. Kalau A-nya 1, berarti B-nya min 2. Nah, dari sini bisa nggak kira-kira? Dapat. C berarti, betul. Jadi, dari dua pernyataan bersama-sama, itu cukup untuk menjawab. Nah, kenapa bisa gitu? Ya, nanti gini ya teman-teman ya. Karena tipe soal yang ini itu kita nggak perlu menghitung sampai selesai. Yang penting kita tahulah pola pikirnya, kita cara berpikir ya. Bisa nggak nih ya kan buat buat nyari X sama Y-nya gitu nilainya. Nah, berarti kan A-nya min 2 ya. Kalau A-nya min 2 berarti kan X min 2Y sama dengan min 5 gitu nih ya. Kalau di sini berarti min 2 tambah 1 yaitu min 1 ya, min X ditambah 2Y sama dengan 3. Nah, dari sini aja kan bisa nih kita mau eliminasi kah, kemudian disubstitusi ya kan, eliminasi dapat satu nilai dari variabel entah X-nya atau Y-nya, kemudian disubstitusi kan dapat tuh. Ya kan, X-nya dapat, Y-nya dapat. Atau mau yang di sini A-nya 1, B-nya min 2 juga sama ya. Artinya dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Tapi kalau satu aja itu tidak cukup. Kita nggak bisa cari nilai X sama nilai Y-nya. Gitu ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi nggak perlulah kita sampai nyari nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Enggak ya. Kita nggak punya banyak waktu untuk menghitung itu. Karena di UTBK secara rata pengerjaan soalnya itu satu soal 1 menit ya kan. Ini secara rata aja. Tinggal kita menyesuaikan aja dengan kesulitan soal. Oke, gimana teman-teman untuk soal yang nomor 3 dari materi SPLDV? Ada yang ingin ditanyakan? Boleh respon, mau on mic atau di kolom chat. Gimana? Audrey ini mau nanya kan? Enggak ya? Oke. Nah, kalau udah aman bisa kasih reaction atau ketik aman ya. Oke, aman ya, sip sip. Kita lanjut lagi ya, kalau sudah aman. Nah, soal berikutnya, daerah S dari bidang kartesius adalah himpunan semua solusi dari sistem pertidaksamaan linear. 3x ditambah y lebih besar dari sama dengan 3, min 2x ditambah y kurang dari sama dengan min 2, x kurang dari sama dengan 5. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Nah, ini materi apa nih, ya kan? Materi sistem pertidaksamaan ya.
yang mana kita akan menggambar bidang kartesius nih. Ya, koordinat kartesius. Oke, sebentar. Ini coba aku pindahin aja ke ke bawah ya, ke sini aja. Kira-kira cukup nggak ya? Gak apa wes, aku kecilin segini. Nah, yuk kita lanjut lagi. Kita coret-coret. Di sini kita bikin dulu ya koordinat kartesiusnya. Aduh, melenceng gini. Gak rapi gak apa ya? Set, set. Di sini X, di sini Y. Nah, gitu. Kemudian 3X ditambah Y lebih dari sama dengan 3. Oke, kita bikin dulu ya sama dengan ya. 3X sama dengan Y, 3X plus Y sama dengan 3. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 3. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya sama dengan 3 dibagi 3 yaitu 1. Nah, berarti di sini 0,3 sama 1,0. 0,3 anggaplah di sini 3 ya kan? Di sini 1,0. Nah, berarti untuk ini ya, astaga, itu kayak gini. Loh, nggak lurus teman-teman. Oke, sebentar ya. Ini ke sini. Set. Nah, gitu. Kemudian di sini lebih besar dari sama dengan 3 ya. Berarti kita cek dulu nih. Kita ambil sampel 0,0 nih. Ambil titik di sini 0,0. Nah, 0,0 itu berarti 3 dikali 0 ditambah 0. 0 tambah 0 itu 0 ya. 0 lebih besar dari sama dengan 3. Apakah benar 0 lebih besar dari sama dengan 3? Salah ya. 0 itu kurang dari sama dengan 3. Artinya daerah yang di sini, yang ada di 0,0 itu salah gitu. Nah, berarti yang benar yang mana? Daerah yang ke atas ya. Daerah yang arsir ke atas. Gitu. Nah, kita udah dapet nih satu. Kemudian yang kedua, min 2x ditambah y kurang dari sama dengan min 2. Kita buat sama dengan dulu. Kalau x-nya 0, berarti y-nya adalah min 2. Kalau y-nya 0, berarti x-nya adalah min 2 dibagi min 2, yaitu 1. Berarti 0, min 2 dan 1,0. 0, min 2 berarti di sini ada min 2 ya. Nah, di sini ada min 2. Kemudian kita hubungkan set ke atas. Nah, begini. Sekarang kita cek nih di 0,0 apakah dia berada di area yang di sini atau yang di bawah ya kan, di atasnya atau yang di bawah. Nah, sekarang kita cek dulu. Ambil sampel 0,0 titik 0,0 berarti min 2 dikali 0 itu 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan min 2. Apakah 0 kurang dari sama dengan min 2? Benar ya, 0 itu kurang dari sama dengan min 2. Nah, berarti ini, nah itu arsirnya yang di sini ya, teman-teman ya. Oke, agak tebel ternyata. Ya, nggak apa. Terus berikutnya, X kurang dari sama dengan 5. Nah, kita ambil nih, misalkan 5 itu ada di sini, ya kan? Berarti 5 itu yang ini. Uh, sebentar, kok nggak muncul tintanya? Oke, sebentar, di sini udah muncul lagi. Nah, sekarang X-nya kurang dari sama dengan 5. Berarti kita taruh di sini. Nah, kalau kurang dari sama dengan 5, ambillah 0,0 ya di sini ya. Di kirinya. Berarti 0 itu kurang dari 5, benar. Nah, berarti di sini yang diarsir itu yang di area sini. Nah, sekarang kita ambil yang ketiga areanya itu sama-sama kena ya, teman-teman ya. Sama-sama dapat lah gitu. Berarti daerah mana yang sama-sama dapat?
daerah di sini ya. Set, set. Bentar, ini kuningnya ke sini tadi. Hijaunya ke sini, yang ini ke sini. Ya, ini termasuk sistem pertidaksamaan ya, dua variabel. Nah, sekarang kita cek nih. Ternyata daerah yang diarsir ketiganya itu adalah yang ini. Iya kan? Yang ini nih. Set, tuh. Nah, terus kita coba cek. Batas daerah S merupakan suatu segitiga. Apakah ini termasuk segitiga? Eh, tidak ya. Ini kan nanti bakalan terus gak sih? Dia bakalan terus ke sini, ini ke sini kan. Set, 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 gitu. Berarti dia bukan suatu segitiga. Seluruh daerah S terletak di kuadran pertama dan keempat. Tidak ya. Di kuadran pertama iya. Nah, kalau kuadran itu kan di sini ya, teman-teman. Ini kuadran pertama, yang ini kuadran kedua, yang ini kuadran ketiga, yang ini kuadran empat. Nah, di sini Y, di sini X. Kalau kuadran pertama iya, tapi kuadran keempat tidak, ya kan? Dia ada di kuadran kedua juga nih, kenanya. Nah, berarti ini tidak. Garis Y sama dengan min X memotong daerah S. Y sama dengan min X. Nah, kalau garis Y sama dengan min X, Y sama dengan min X, berarti kalau X-nya 1, berarti Y-nya adalah min 1. Kalau X-nya 1, berarti Y-nya adalah min 1. Anggaplah di sini. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya adalah min 2. Oke, berarti kalau X-nya 5, X-nya 5 berarti Y-nya adalah min 5. Ada di sini ya, 5 sama min 5 ada di sini. Kalau 2 sama min 2 itu ada di sini ya. Ke sini, ini 1, min 1 ke sini. Kalau X-nya min 1 berarti di sini 1, ada di sini. Nah, berarti garisnya itu kayak gini nih. Ini adalah garis Y sama dengan min X. Oke, daerah S itu yang mana? Daerah S itu adalah bidang kartesius dari himpunan semua solusi sistem pertidaksamaan ini. Jadi daerah S itu yang ini nih, daerah yang S. Oke, coba kita cek ya. Eh, yang ini yang warna kuning. Terus min 2x ditambah y kurang dari sama dengan min 2, yaitu 0,-2 sama 1,0 yang ini. Yang garis hitam, oke bener ya. Nah, kemudian apakah garis Y sama dengan min X memotong daerah S? Tidak ya, dia tidak memotong. Titik 2,10 terletak di daerah S. 2,10, ini anggaplah 2, 10-nya itu yang di sini. Ada di sini. Oke, 2,10. Oke, 2,10 terletak di daerah S ya. Nah, berarti 4 saja yang benar. Jadi jawabannya yang D. Oke, kamu saya jawab D, disalahin D. Oh iya tah? Oh, sebentar. Nah, coba kalian lihat dulu, aku mau cek dulu. Harusnya kuncinya D kok. Eh, jangan bilang aku salahin lagi ya. Bentar, 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 bentar. Nomor 4 itu, alamak, aku settingnya jawabannya salah, guys. Aku setting jawabannya itu B dan D. Eh, B dan D, B dan C.
malah dua-duanya. Oke, sorry ya, tadi keburu-buru. Aku ini, keburu, apa namanya, kan udah agak telat. Siangnya itu loh, aku baru share di tesnya. Sedangkan malamnya kita mau ngisi kelas. Oke, thank you. Udah aku perbaiki, dah kalian bisa cek lagi ya. Iya, yang benar malah ganjil. Iya, iya, sorry, sorry, sorry. Kak, cara pembuktian yang D seperti apa ya di substitusi salah satu kah? Oh, pembuktian yang D itu ini, apa namanya? Kita harus tahu daerah S-nya dulu. Daerah S-nya kan yang ini ya, teman-teman ya. Daerah S-nya kan yang diarsir yang hitam nih. Nah, terus titik 2,10 berarti kan duanya itu yang di X, Y-nya itu 10 berarti kan ada di sini. Nah, atau kalau mau dibuktikan, mau di kesini apa ya? Dibuktikan juga bisa sih, tapi harus ketiganya ya, harus ketiga sistem pertidaksamaannya maksudku. Nah, kenapa begitu? Iya, karena kita mau membuktikan kalau misalkan 2,10 ya, 3 kali 2 6, 6 tambah 10 16. 16 itu lebih besar dari sama dengan 3, berarti benar. Min 2 kali 6 min 12. Min 12 tambah 10 berarti kan min 2. Min 2 kurang dari sama dengan min 2 itu benar. Terus 2 kurang dari sama dengan 5 juga benar. Nah, artinya harus memenuhi dari ketiga sistem pertidaksamaan yang ada. Gitu ya. Baru dia terletak di daerah S. Kak, yang nomor 3 itu maksudnya gimana ya memotong daerah S? Nah, memotong daerah S itu artinya dia melewati, teman-teman. Nah, jadi kan daerah S-nya itu gini ya. Dia bentuknya seperti ini. Ya, dia bentuknya seperti inilah kurang lebih. Ternyata eh, garis Y sama dengan min X itu dia tidak memotong. Nah, dia kayak gini nih. Artinya dia nggak memotong. Kalau memotong itu contohnya yang seperti ini. Misalkan ya ada garis Y sama dengan X. Nah, ini garis Y sama dengan X. Berarti dia memotong. Tapi kalau garis Y sama dengan min X, dia tidak memotong gitu. Nah, jadi gitu. Oke, gimana gimana? Ada lagi nggak yang belum paham? Zahra Dina, apa sudah paham kira-kira? Bisa kan ya teman-teman ya nentuin garis Y sama dengan X itu gimana, garis Y sama dengan min X itu gimana gitu. Paham Kak? Makasih. Oke, sama-sama. Gitu teman-teman. Gimana? Yang lain ada yang ingin ditanyakan kira-kira? Dari Abian tadi udah terjawab ya. Untuk pembuktiannya bisa disubstitusi dan semua sistem pertidaksamaan harus benar. Tapi kalau dua sistem pertidaksamaan anggaplah benar, tapi satunya salah, itu berarti salah gitu. Dia tidak berada pada daerah S. Oke, gitu ya. Ya, kita lanjut lagi. Soal berikutnya. Nah, ini materi apa nih? Materi aljabar ya, materi aljabar dari sistem persamaan ya. A ditambah satu sama dengan B ditambah 2 sama dengan C ditambah 3 sama dengan D ditambah 4 sama dengan A tambah B ditambah C ditambah D tambah 5. Nah, siapa yang bisa yang udah dapat jawabannya? Gimana nih kira-kira? Kalau teman-teman nanti di UTBK misalkan dapat soal yang kayak gini atau yang serupa lah ya, yang kalian lakukan apa? Bakalan cari nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa gitu ya. Nah, jadi A, oh bentar ini kecil banget. Nah, A plus satu, wait, wait. Nah, A plus satu sama dengan B plus 2 sama dengan C plus 3 sama dengan D plus 4 sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah D ditambah 5. Nah, ini kita buat pemisalan dong. Misalkan sama dengan X gitu. Nah, kenapa begitu? Karena kalau kita fokus ke dua aja, misalkan ya A plus satu sama dengan B plus 2. Berarti nilai A-nya adalah B plus 2 dikurangi satu. A-nya adalah B plus satu. Terus misalkan mana lagi nih? A plus satu sama dengan C plus 3. Oke, itu bisa juga. Nah, tapi kan nanti bakalan agak lama ya. Nah, tapi kita coba ambil satu variabel yang mana kita janjian lah ya, ubah semuanya ke dalam variabel ini. Maksudnya gimana? A plus satu sama dengan X. Oh, berarti A-nya adalah X min satu.
Kemudian B plus 2 sama dengan X. Oh, berarti B-nya adalah X min 2. Gitu. Nah, nanti dari A plus B plus C plus D, itu bisa kita cari. A-nya itu X min 1. B-nya itu X min 2. C-nya itu berapa gitu ya. C plus 3 sama dengan X. Berarti C-nya adalah X min 3. C-nya adalah X min 3. Kemudian D plus 4 sama dengan X. D-nya adalah X min 4. X min 4 ya. Oke. Nah, di sini aku perbaiki dulu. Nah, terus yang di situ A plus B plus C plus D plus 5 sama dengan X. Berarti A plus B plus C plus D sama dengan X min 5. Oh, oke, oke. Berarti yang ini itu A plus B plus C plus D sama dengan X min 5. X min 5 sama dengan X min 1 ditambah X min 2 ditambah X min 3 ditambah X min 4. Gitu tuh, teman-teman. Nah, atau kalau bingung gini, ya kan? Dari sini A plus B plus C plus D itu sama dengan X min 5. Nah, kita masukin ya, A-nya itu X min 1, B-nya itu X min 2, C-nya itu X min 3, D-nya itu X min 4, sama dengan X min 5. Kemudian X tambah X tambah X tambah X berarti 4X min 1 min 2 min 3 min 3 min 3 min 6 min 6 min 4 berarti min 10 sama dengan X min 5. 4X min X sama dengan min 5 tambah 10 berarti 3X sama dengan 5. 3X sama dengan 5, X-nya adalah 5/3. Nah, jadi dapat ya kan? Jawabannya adalah yang D. Gitu. Gimana? Ada yang punya cara lain dari cara yang kakak? 10 dapat dari mana? Ini ya, 10 itu dapat dari sini. Min 1 dikurangi 2 berarti min 3. Min 3 kurangi 3 berarti min 6. Min 6 kurangi 4 berarti min 10. Gitu. Bisa dipahami? Nah, jadi gitu ya. Dari A-nya disubstitusi X min 1, D-nya X min 2, dan seterusnya. Gitu, Sabira. Gimana, teman-teman yang lain? Oke, bisa. Ini materi apa, Kak? Logikanya belum jalan kalau harus ngerjain sendiri. Ini materi aljabar sih, aljabar sama sistem persamaan. Kalau nggak salah, ini tuh adaptasi dari soal, ada loh soal SIMA UI 2018, kalau nggak salah ya. 2018 apa 17 itu ada soal yang kayak gini. Tapi itu versinya agak sulit sih. Ya nanti kalau teman-teman pejuang UI ya mesti udah pernah nyoba gak sih soal kayak gini harusnya. Oke. Oke, paham Kak kata Asya. Sip ya. Yang lain nggak ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya. Nah, jadi supaya dapat apa ya kepikiran lah mengerjakan soal kayak gini itu emang butuh pembiasaan ya teman-teman. Kita mengerjakan soal. Nah, jadi kalau dalam matematika ini kita melakukan pemisalan model ya atau variabel. Jadi anggaplah semuanya karena ini sama ya, semuanya setara, berarti kita tambahinlah satu variabel dan kita fokusin ke variabel tersebut gitu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. 3 bola diambil dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah dan 2 bola putih. Nah, misalkan nih, ada kotak ya, ada sebuah kotak isinya itu 3 merah, ya kan? 1, 2, 3 ya kan? Ada 3 merah dan 2 bola putih. 2 bola putih, anggaplah yang hijau deh ya. Nah, ini dua bola putih ya, 2 bola putih. Misalkan B itu menyatakan kejadian terambilnya 2 bola merah dan 2 bola putih. Nah, berarti terambilnya 2 bola merah dan 2 bola putih. Nah, PB menyatakan peluang kejadian dari B. Materi apa ini teman-teman? Materi kombinatorika dan peluang ya. Kombinatorika ada permutasi, ada kombinasi, aturan pencacahan, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, kira-kira pakai apa?
pakai permutasi atau kombinasi? Coba kita sambil nge-review materi, pakai permutasi atau kombinasi? Nah, harus sudah paham kombinasi, betul. Sip, sip, kombinasi. Kenapa? Permutasi itu memperhatikan urutan. Kombinasi, nggak perhatikan urutan. Bebas lah, yang penting ngambil 3 bola merah, ya kan? Ngambil 2 bola merah sama 2 bola putih gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Bukan 2 bola putih, 1 bola putih. Ya, oke, ini udah berbuka, tapi nggak fokus ya. Kombinasi ya, guys. Dari 3 bola merah, kita ambil 2. Dan itu aturan perkalian. Dari 2 bola putih, diambil 1. Jadi 3 faktorial per 3 kurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Harus ingat ya, kalau ada kombinasi C, N, K ya kan. Dari N diambil K, berarti N faktorial dikurangi N dikurangi N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial dikali K faktorial. Oke, kita lanjut lagi. 2 faktorial per 2 kurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial. Sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 per 3 kurangi 2, 1 ya. 1 faktorial itu 1 dikali 2 dikali 1 dikali 2 faktorial itu 2 kali 1 per 1 dikali 1. 6 dibagi 2, 3 ya. 3 dikali 2 yaitu 6. Ternyata B-nya itu adalah 6 gitu. Banyaknya kejadian itu adalah 6, teman-teman. Peluang kejadian B-nya itu PB. Oke. Peluang itu banyaknya kejadian B dibagi banyaknya sampel ya kan. Berarti banyaknya kejadian B-nya itu ada 6. Sampelnya berapa sampelnya? Kita lihat total bolanya ada berapa sih? Total bolanya ada 5 ya. Kalau kita mau ngitung ruang sampel atau keseluruhan dari berapa nih? Dari 5 ya, 5 bola ya. 3 merah sama 2 putih berarti kan ada 5 bola. Dari 5 bola kita mau ngambil 2 tambah 1 yaitu 3. Berarti kombinasi 5, 3. 5 faktorial per 5 kurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 faktorial itu 2 kali 1 dikali 3 faktorial. Nah, kita bisa coret-coret ya. 3 faktorialnya kita coret. 4 dibagi 2 itu 2. 5 kali 2 itu 10. Berarti ruang sampelnya adalah 10. Jadi peluang B-nya, PB, itu adalah 6 per 10. Kita bandingkan nih ya kan, P-nya 6 per 10, Q-nya 3 per 10. Artinya mana yang lebih besar? Yang lebih besar karena di sini penyebutnya sudah sama, nilainya 10, berarti kita bandingkan di bagian pembilangnya. 6 lebih besar dari 3. Artinya 6 per 10 lebih besar dari 3 per 10. Jadi jawabannya yang mana? Yang A ya. Nilai P lebih besar dari Q. Betul, kata Hanseno. Nah, gitu. Oke, gimana? Bisa? Sudah ingat lagi materinya? Dari materi apa nih? Kombinatorika dan peluang ya. Gitu. Oke. Untuk pertemuan pertama, bahas soal PK ya. Jadi dari sini kita coba review materi-materi. Nanti teman-teman, materi apa yang belum dikuasai, aku coba voting ya buat kelas berikutnya. Oke, aman ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 7 ya. Hasil ulangan PKWU kelas 12 MPLB yang terdiri atas 30 siswa adalah 8,6. 2 orang siswa mengikuti ulangan susulan sehingga nilai rata-rata ya kan, nilai rata-rata gabungannya menjadi 8,3. Nilai rata-rata 2 orang tersebut berapa gitu. Ini materi apa teman-teman? Materinya statistika ya. Statistika. Nah, materi statistika sudah paham teman-teman atau masih bingung? Rata-rata nih, ya kan? Di sini kata kuncinya apa? Rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan.
konsep rata-rata itu gimana? Rata-rata itu sama dengan jumlah semua data, ya kan? Jumlah semua data atau semua nilai kita dibagi dengan banyaknya data, ya kan? Atau nilai, ya. Nah, jadi jumlahkan semua, kemudian kita bagi banyak. Jumlah data dibagi banyak data. Betul kata Abian. Nah, terus kita lanjut lagi. Kalau rata-rata gabungan, ini tuh gini. Rumus rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan sama dengan rata-rata dari kelompok A dikali banyaknya kelompok A ditambah rata-rata dari kelompok B dikali banyaknya kelompok B dibagi jumlah apa banyak data, ya kan, dibagi banyak keseluruhan, berarti NA ditambah NB gitu. Jadi ini rata-rata gabungan. Kalau kita cek di sini rata-rata gabungannya adalah 8,3 sama dengan XA, ya kan. Anggaplah rata-rata siswa yang 30, ya, 30 siswa, ya. Ini kan dua siswa kan susulan tuh. Nah, gitu. Berarti rata-rata gabungan sama dengan rata-rata 30 siswa dikali banyaknya dari 30 siswa ditambah rata-rata yang ikut susulan itu dua siswa dikali banyaknya siswa itu dua. Nah, ini agak aneh aja ya, N2, N30 gitu. Langsung aja wes, di sini kali 30 kali 2 per 30 tambah 2 gitu ya. Rata-rata gabungannya 8,3, rata-rata 30 siswa itu 8,4 dikali 30 ditambah rata-rata dua orang yang susulan yang ditanya, ya, dikali 2 per 32. Oke, kita kalikan ya. 8,3 kita kali dengan 32. 8,3 kali 32 itu hasilnya 265,6 sama dengan 8,4 kita kali dengan 30, yaitu 252 ditambah 2 kali rata-rata yang kedua. Nah, berarti 2 kali rata-rata dua siswa itu sama dengan 265,6 dikurangi 252. 2 kali rata-rata yang dua siswa itu 265,6 dikurangi 252 yaitu 15,5. 265,6 dikurangi 252. Oke. Oh alah, 252. Astaga. Berarti aku salah di sininya. Nah, 265,6 dikurangi 252 itu 13,6. Oke, betul. 13,6. Nah, berarti rata-rata dua siswa susulan yang itu adalah 13,6 bagi 2, yaitu 6,8. Nah, berarti jawabannya yang A, ya. 6,80, ya. Oke. Ya, betul, Hanseno. Jadi jawabannya yang A, 6,8. Gitu. Tadi siapa yang mengerjakan pretest soal yang ini benar? Ada? Atau kalau misal belum ada, nolnya ketinggalan. Oke, Afni bener ya sih. Bagus, bagus. Nolnya ketinggalan. Nggak apa-apa. Ini tuh ada yang namanya angka penting ya, teman-teman. Angka penting itu apa? Kalau misalkan di dua angka setelah apa desimal, ya. Jadi misalkan nih 6,80. Nah, itu sama aja dengan 6,8. Nah, 6,8 itu ya sebenarnya 6,80 gitu. Jadi 0 ini angka penting, apa? Bukan angka penting. Jadi mau ditulis boleh, mau ditulis 6,80 boleh, atau ditulis 6,800. Nah, itu juga boleh. Intinya dia tetap 6,8 gitu. Itu namanya apa? Materi angka penting ya. Biasanya kalian pelajari di fisika itu. Oke, aman? Aman ya harusnya ya. 265,6 dapat dari mana? Ini
8,3 kali 32. Kalau ada kayak gini kan kali silang ya. Kalau ada bentuk A per B, oh bentar. Kalau ada bentuk A per B sama dengan C per D, berarti kita kali kali silang ya kan. Di sini A kali D sama dengan B kali C. 8,3 kali 3,2 ya kan, yaitu 265,6 sama dengan yang ini. Gitu ya. Kali silang. Jangan lupa. Duanya hilang. Nah, gitu ya. Oke, oke, sudah paham ya teman-teman ya. Ini sudah 1 jam kita belajar, masih ada waktu. Yuk, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, soal UTBK SNBT 2022, barisan Y-3, 1, 6 merupakan barisan aritmatika. Nilai Y-nya berapa ya? Gitu. Oke, gimana kalau teman-teman coba dulu ya. Aku kasih waktu berapa nih? Mau berapa menit nih waktunya buat coba kerjain? 1 menit, 2 menit? 1 menit Kak? Oke, siap. Ini tet, 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 tet. Sabar, mau aku munculin lagi kok. Nah, aku extend deh waktunya. Tuh, eh 1 menit aja. Nah, dah, silakan dicoba. Sudah muncul ya? Oke. Oke, waktunya sudah habis. Ada yang udah dapat? Hanifa dapat D. Abian, Nur dapat D. 1 menit sama sekali nggak berasa. Nah, itu dia. Nanti pas di UTBK jangan bengong ya. Kalau udah waktunya dapat soal, langsung dikerjain. Jangan bengong ya. Karena kita nggak punya cukup banyak waktu. Oke. Nah, ini barisan aritmatika. Barisan aritmatika, itu kan kita tahu ya, misalkan gini ya. Kalau ada eh, suku pertama itu A ya. Ini suku pertama itu A. Berarti suku kedua A plus B ya kan. Suku ketiga A plus 2B gitu kan. Nah, ini kan kayak ditambah B, A plus B berarti A plus B. Ini ditambah B lagi. Jadinya A plus 2B dan seterusnya. Ini aritmatika. Jadi beda atau selisihnya itu sama. Nah, Hansino tuh ngasih cara ya. Oke, di sini untuk mengetahui bedanya, beda itu selisih ya. Dari sini ke sini itu bedanya. Dari sini ini bedanya. Nah, di sini kan udah diketahui suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Nah, bisa kita cari beda itu rumusnya adalah suku ke N dikurangi suku ke N-1. Maksudnya gimana? Misalkan kita mau pakai suku ketiga, berarti dikurangi dengan satu suku sebelumnya, yaitu suku kedua. Gitu. Berarti 6 kurangi satu yaitu 5. Nah, kita dapat ya, ternyata bedanya itu atau selisihnya itu 5 gitu ya. Dia ditambah 5 ditambah 5 gitu. Nah, sekarang kita tahu ya, bedanya itu adalah 5. Tambah 5, tambah 5. Nah, sekarang U1 ditambah 5 sama dengan U2 gitu kan ya. Y-3 ditambah 5 sama dengan 1. Y-3 tambah 5 itu 2 sama dengan 1. Y-nya adalah 1 dikurangi 2, yaitu -1. Nah, ternyata nilai Y-nya adalah -1. Gitu. Sudah dapat. Nah, ya kan? Karena aku ngejelasin, jadinya agak lama ya kan? Juga ngejelasinnya pelan-pelan. Tapi kalau kalian sudah paham materinya, 1 menit sudah cukup. Satu dari mana, Kak? Ya ini, U1 ditambah 5 sama dengan U2. Y-3 ditambah 5 sama dengan U2-nya berapa? Ya 1 ya kan nilainya. Gitu.
Gitu ya. Oke, gimana? Paham, teman-teman? Biasanya kalau di apa ya, di masa bulan puasa gini atau Ramadan, mau yang berpuasa atau yang tidak puasa, teman-teman tidurnya jam berapa? Paling malam dah gitu. Kan juga sekolah gak sih, teman-teman? Apa libur ya? Kalau kalau anak kuliah sekolah, ya kalau anak kuliah sih kuliah ya, masuk. Nggak tahu apa kalian sudah masuk waktu libur dari pemerintah mungkin itu? Oh malah ujian ya. Oke, maksimal jam berapa tidurnya guys? Kalau aku mulai jam setengah 9, setengah 1 aduh. Aku tebak setengah 1 ini anak gapir ya. Masih sekolah kak, ujian sekolah. U1 min B gitu kak? Enggak, U1 plus B. Karena selisihnya itu berupa positif. Lagi tadarus sama ngezoom kak. Masya Allah sekali Akbar, keren-keren. Semoga tidak mengganggu ya. Harusnya sih jangan gitu. Waduh, 150 soal harus kelar dulu. Oke. Ya, mungkin ada target harian dari teman-teman ya. Kayak mau satu hari berapa soal ya kan. Kalau 150 tuh sangat gila ya. Tapi keren lah. Jangan sampai apa ya, intinya jangan sampai kalian merasa stres atau jadi beban pikiran ya. Dibawa enjoy aja. Oke, lanjut ya. Nah, kita udah tahu tadi ya, Y-3 1 6 ya kan, di sini plus 5, di sini plus 5 berarti Y-nya tadi min 1 ya. Min 1 min 3 berarti min 4. Nah, ternyata U1-nya itu min 4, U2-nya itu 1, U3-nya itu 6 dan seterusnya. Ditanya nih, median dari 20 suku pertama barisan tersebut adalah berapa? Nah, kalau kayak gini gimana? Ya, ya, anu lagi lah ya kan ya. Oke, sebentar. Kita ngitung lagi pakai timer. Set, set, set. Oke, udah ready ya? Silakan mengerjakan lagi. Oke, waktunya sudah habis, guys. Kata Asus C, Anseno C. Oke, median ya. Wah, ini udah collab nih. Materinya collab ya, guys ya. Dari barisan aritmatika sama statistika gitu. Median itu apa nih? Nilai tengah ya. Median itu nilai tengah, teman-teman. Jadi kalau ada 20 suku, dari suku pertama, suku kedua, dan seterusnya, sampai suku ke-20. Nah, itu median tuh tengah-tengahnya. Jadi tengah-tengahnya tuh di mana ya? 20 dibagi 2, yaitu kalau genap ya. Kalau genap itu berarti tengah-tengahnya ada di antara U10 dengan U11. Jadi mediannya itu suku ke-10 ditambah suku ke-11 dibagi 2 gitu. Paham nggak? Kalau genap itu kita tengah-tengahnya dari dua suku yang ada di tengah. Kalau ganjil kan enak ya. Misalkan ganjil nih, ada 5 suku ya. Kalau ada 5 suku berarti U1, U2, U3, U4, U5 ya kan. Coret, 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 coret. Oh berarti mediannya ada di U3. Kalau ada 5 suku, berarti 5 dibagi 2, yaitu 2,5 kita bulatin jadinya 3. Berarti mediannya, nilai tengahnya ada di U3 gitu. Tapi kalau genap, ya kan, misalkan ada 6 suku, ini buat gambaran aja ya. Kalau ada 6 suku, U5, U6, berarti coret, 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 coret. Nah, ada di sini ya kan, berarti mediannya itu U3 ditambah U4 dibagi 2. Nah, ini kalau genap ya. Jadi gitu bedanya. Kalau kalau ganjil kita bisa langsung tahu sukunya berapa, tapi kalau genap kita harus cari 2 suku yang ada di tengah dijumlahkan dibagi 2. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya kita kerjain ya. Di sini U1 itu adalah A-nya. Bedanya adalah 5 ya kan? Oke, A-nya adalah min 4, B-nya adalah 5. Kalau U10 kita pakai rumus suku ke N ya. UN sama dengan A plus N min 1 dikali B.
Suku ke N sama dengan A plus N min 1 kali B. Kalau kita cari suku ke 10, berarti A-nya itu min 4 ditambah 10 kurangi 1 dikali B-nya 5. Nah, kemudian min 4, 9 kali 5, 45 ya. Min 4 tambah 45 yaitu 41. Nah, ternyata suku ke 10-nya adalah 41 ditambah suku ke 11-nya. Ya tambah 5 ya kan, yaitu 46 gitu ya. Atau kalau kita ngitung pakai ini, berarti min 4 ditambah 11 kurangi 1 kali 5, min 4 ditambah 10 kali 5, 50, min 4 tambah 50 yaitu 40. Oke, berarti 87 dibagi 2 yaitu 43,5. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Dapat kan? Gitu. Sebenarnya gitu ya, teman-teman ya. Eh, materinya kita harus menguasai materi dari barisan aritmatika dan materi dari statistika yaitu dia. Gitu. Oke, gimana? Paham nggak nih dengan apa yang dijelasin dari soal yang ini? Aman? Paham Kak? Oke, siap. Kita lanjut lagi ya. Ini kita sampai jam 10 tembus lah ya, gak apa lah ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, apa nih? Apa nih? Apa nih? Kalian mau berapa menit, guys? Waktunya untuk mengerjakan soal yang ini. 3 menit cukup kah? 4 menit deh ya. Silakan dicoba. Soal ini kalian kerjakan dalam waktu 4 menit. Ibaratnya kayak satu pernyataan ini 1 menit lah gitu ya. Silakan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Di sini Fadiah dapatnya D, Akmal C, Abian D, Afni C, Syafiq B. Oke, cukup beragam ya jawabannya, tapi kita coba cek ya. Barisan 4K20 merupakan barisan aritmatika. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Gimana ya caranya ya? Kita mau tahu nih 4K20 barisan aritmatika. Kita cari bedanya ya. Ini bedanya ke sini, ini bedanya ke sini. Nah, tapi karena nilai K-nya ada di tengah-tengah ya, berarti bedanya itu kan UN dikurangi UN min 1 ya. Beda itu UN dikurangi UN min 1. Suku ke N dikurangi suku sebelumnya ya. Jadi beda sama dengan 20 dikurangi K. Beda sama dengan K dikurangi 4. Nah, berarti belum belum diketahui ya. Nah, kalau kayak gini gimana, Kak? Itu ada cara yang lain, teman-teman. Jadi beda itu rumusnya nggak sekedar ini. Jadi ada rumus lain, beda sama dengan UP dikurangi UK per P dikurangi Q. Nah, maksudnya gimana? Ini kalau berurutan kan UN dikurangi UN min 1. Tapi kalau yang ini dia nggak berurutan, dia ambil aja lah suku yang lain lah, bebas lah gitu. Misalkan nih aku ambil suku ketiga dikurangi dengan suku pertama ya kan, karena sama-sama angka nih. Nah, berarti jangan lupa karena ini bukan satu suku sebelumnya, berarti kita perlu membagi dengan 3 dikurangi 1. Jadi bedanya adalah 20 dikurangi 4 per 3 kurangi 1 yaitu 2 ya. Yaitu 16 dibagi 2 yaitu 8. Nah, jadi bedanya adalah 8, teman. Di sini 4 tambah 8 yaitu 12, tambah 8 yaitu 20, dan seterusnya. Oke, kita dapat A-nya itu 4, suku pertama, B-nya itu 8. Pernyataan pertama, setiap suku barisannya positif. Bener nggak nih? Setiap suku barisannya positif nggak? Positif, ya kan? Kita mulainya dari 4 ya. Mulainya dari 4. 4 tambah 8, 12. 12 tambah 8, 20. Tambah 8 terus, bakalan tetap positif. Nah, jadi satu benar. Terus nomor 2, jumlah setiap dua suku barisan habis dibagi 8. Oke, kita coba ya.
Kalau misalkan setiap dua suku barisan, misalkan 4 tambah 12 yaitu 16 ya, 16 dibagi 8 habis ya kan. Kalau kita ambil lagi setiap dua suku, misalkan 12 tambah 20 yaitu 32 bagi 8 habis ya kan. Kenapa? Ini pasti habis dibagi 8 karena bedanya aja 8 ya kan, selisihnya aja 8. Berarti udah pasti kalau jumlah setiap dua suku barisannya habis dibagi 8 gitu. Nah, berarti nomor 2 ini benar. Nomor 3, 100 itu bukan suku barisannya. Nah, kita cek dulu nih. Apakah ada suku tertentu yang nilainya 100 ya kan? Suku keberapa ya yang nilainya 100? Nah, kita cek dulu. UN itu sama dengan A plus N min 1 dikali B. Berarti 100 sama dengan A-nya 4 ditambah N min 1 dikali B-nya 8. 100 kurangi 4, 96. 8N min 8, 8N sama dengan 96 tambah 8, 104 ya. N-nya adalah 104 dibagi 8. 104 dibagi 8 berapa, teman-teman? 104 dibagi 8 yaitu 13 ya. 13. Nah, artinya 100 itu termasuk suku barisannya, yaitu suku ke-13 ya kan. Suku ke-13 dari barisan ini itu nilainya 100. 100 bukan suku barisan, salah ya kan. Harusnya 100 termasuk suku barisannya. Gitu. Terdapat dua suku barisan dengan selisih 20. Nah, kira-kira benar nggak nih? Ada nggak dua suku barisan yang selisihnya 20? Kita lihat dulu. Di sini selisihnya 8 ya kan. Nah, 20 itu bisa nggak dibagi 8? 20 bagi 8 bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, berarti nggak bakalan ada ya kan? Nggak bakalan ada dua suku barisan yang selisihnya 20 gitu. Karena selisihnya aja 8 ya kan. Nah, ini berlakunya kelipatan 8. Misalkan ya, terdapat dua suku barisan dengan selisihnya 16. Nah, itu bisa. Contohnya nih, 20 dikurangi 4 ya kan, itu 16. Atau kalau tambah 8, 28 ya. 28 kurangi 12 itu 16. Atau ada nggak selisihnya yang 24? Nah, 24 itu kan kelipatannya 8 ya. Berarti ada ya kan 28 dikurangi 4 itu 24. Nah, artinya kelipatan 8, teman-teman. Selisihnya kelipatan 8. Kalau 20 bukan kelipatan 8, artinya tidak nggak bakalan ada dua suku barisan dengan selisih 20 gitu. Jadi jawabannya yang C, ada dua pernyataan yang bernilai benar gitu. Salah baca poin 3. Oke, nggak apa-apa. Sorry Kak, 3 dikurangi 1 dapat dari mana? 3 kurangi 1 yang mana ya? Oh, ini. Ya itu tadi ya kan, rumus beda itu yang kita pelajari di sekolah itu rumusnya UN dikurangi UN min 1, suku ke N dikurangi satu suku sebelumnya kan gitu kan ya. Tapi rumus beda itu kita mencari beda atau selisih tidak hanya terpaku pada rumus ini. Kalau kita mau cari yang beda ya kan ya, mencari selisih atau beda dengan suku yang tidak berurutan itu pakainya UP dikurangi UQ dibagi P dikurangi Q, karena yang di sini sukunya bernilai angka itu kan U1 sama U3, berarti bedanya U3 dikurangi U1 karena dia nggak urut atau bukan satu suku sebelumnya, maka kita perlu membagi dengan 3 kurangi 1 gitu. Kak, rumus kayak gitu nyarinya di mana? Baru tahu kan? Iyalah, karena rumus ini diajarin di matematika dasar di perkuliahan, teman-teman. Nah, nanti kalau di kalian mengambil prodi yang berkaitan dengan matematika atau rumpun saintek, biasanya matematika tetap ketemu ya, dapat matematika dasar gitu. Oke, gitu. Gimana? Paham nggak kira-kira? Nah, jadi kalau dari segi persaingan, sebenarnya anak semi gap year atau yang udah kuliah terus nyoba lagi UTBK, dia itu kalau belajar benar-benar ya, dia bisa besar lah peluangnya gitu. Nah, makanya kalian yang kelas 12 atau yang gap year, kalian harus rajin belajar. Jangan mau kalah. Karena saingannya bukan hanya kelas 12, bukan hanya sesama gap year gitu ya.
Oke, ini file materinya dibagikan. Rekaman kelasnya juga dibagikan. Aman-aman. Waktunya udah habis sih. Satu soal lagi dah terakhir ya. Oke, satu soal lagi terakhir. Ini aku kasih waktu 2 menit. Silakan teman-teman dicoba dulu. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Em, kita bahas ya. Ada yang udah dapat lagi nggak? Di sini udah dapat ya? Jawabannya 9:35. Oke. Diketahui perbandingan suku keempat dan suku kelima, suku ke-9, astaga. Barisan aritmatika adalah 1:2. Oke, suku keempat banding suku ke-9 itu 1:2. Perbandingan jumlah 3 suku pertama, ada kata jumlah n suku ya. Kalau jumlah n suku pertama itu Sn ya, berarti S3 banding S7 itu berapa? Nah, UN itu sama dengan A plus N min 1 dikali B. Jadi kalau U4 itu sama dengan A ditambah 3B, U9 sama dengan A ditambah 8B. Jadi A ditambah 3B banding A ditambah 8B sama dengan 1:2. Kali silang ya kan. 2A ditambah 6B sama dengan A tambah 8B. 2A dikurangi A sama dengan 8B dikurangi 6B. A sama dengan 2B. A-nya adalah 2B. Kemudian S3 banding S7. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Jadi kalau S3 berarti 3 per 2 dikali 2. 2 dikali 2B ditambah 3 kurangi 1 kali B. S3-nya 3 per 2 dikali 4B plus 2B. S3-nya adalah 3 per 2 dikali 6B, yaitu 9B ya. Nah, berarti S3-nya adalah 9B. S7-nya sama, caranya nggak gitu. S7 sama dengan 7 per 2 dikali 2 dikali 2B ditambah 7 kurangi 1 dikali B. 7 per 2 dikali 4B ditambah 6B, 10B ya. 10B dibagi 2 yaitu 5B, berarti 7 dikali 5B yaitu 35B. Nah, 35B. Ya udah, B-nya coret, berarti 9 per 35. Tada, dapat jawabannya yang D. Gitu. Oh, pelan-pelan Kak. Agak kecepatan ya. Sih, sih, sih. Aku udah semangat ngejelasin tiba-tiba pelan. Oke, oke. Gimana, gimana? Ada yang bingung nggak kira-kira? Kak itu yang 2A dikurangi A sama dengan 8B dikurangi 6B. Yang main variabelnya Kak. Iya betul, bisa main variabelnya. Gitu ya. Gitu. Gimana? Jadi gini konsepnya. Kita harus menguasai materi dari barisan dan deret ya. Di sini kan barisannya aritmatika. Berarti suku ke N rumusnya adalah ini. Suku ke N. Suku keempat berarti U4 sama dengan A ditambah 4 kurangi 1 yaitu 3B ya. 3 dikali B berarti 3B. Jadi U4-nya adalah A plus 3B. U9-nya berarti A plus 8B. Kalau ada kayak gini kali silang ya. 2 dikali A plus 3B jadinya 2 kali A 2A. 2 kali 3B 6B ya. Ini kali silang juga. A plus 8B kali 1 ke sini. Samakan-samakan, ketemu A-nya sama dengan 2B. Ditanya apa? Jumlah N suku pertama, ya kan ya? Jumlah N suku pertama, artinya itu deret ya. Ini tuh ditanya deret. Nah, berarti
Sn gitu. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Itu rumusnya. Jadi tinggal dimasukin aja deh. A-nya itu 2B, berarti samakan ya kan. Dapat ternyata 9B S3-nya. S7-nya 35B. B-nya dicoret ya kan. Kenapa bisa dicoret? Karena perkalian ya. 9 dikali B dibagi 35 dikali B. Berarti B-nya bisa kita coret ya. Jadinya 9 banding 35. Masih kadang bingung ngolah soal info soalnya, padahal lihat pembahasannya biasa. Itu kenapa ya Kak? Karena di sini kurangnya fondasi atau pemahaman materi dari materi yang ini ya, apa pemahaman materi pada soal yang ini. Ini kan soal ini kan materinya barisan dan deret. Nah, jadi kalau fondasi atau rumus-rumusnya masih kurang paham atau kurang kuat lah ya, jadi itu agak sulit gitu. Jadi ketika kita belajar suatu materi, itu pelajari dulu konsep dasarnya kayak gimana, rumusnya atau sifat-sifatnya mungkin ya kan, itu bagaimana. Nah, nanti coba banyak latihan variasi soalnya gitu. Ngantuk Kak? Ya wajar lah jam 10. Belajarnya jam 10. Aman guys, ini udah soal terakhir. U9 sama dengan A plus 8B dari mana? Dari rumus UN ya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. A sama dengan 2B buat apa Kak? Buat menyamakan teman-teman. Jadi nanti kita samakan ke dalam salah satu aja. Misalkan mau disamakan ke dalam B-nya, berarti jadiin B semuanya. A-nya jadiin B. Gitu. Kalau misalkan nggak disamakan, berarti kan kita nggak bisa ngitung. Gitu. Kan poin Ya utamanya Kak. kita harus menghitung. Astaga. Ya gitu. Intinya gitu. Di TikTok suruh latihan-latihan, tapi jangan catat materi. Sebenarnya latihan itu bagus, tapi pemahaman materi lebih bagus. Di sini udah jam 11 Kak. Oh, alah, ada daerah Wita ya. Oke, aman guys, ada filenya, ada recordnya. Jadi gini ya, misalkan nih, apa namanya, ada si A ya kan, ada si A sama ada si B. Nah, si A si B ini mengerjakan 100 soal dalam 100 menit ya kan. Nah, anggaplah mengerjakan ujian. Nah, terus si A ini itu kurang jago lah gitu. Si B ini biasa-biasa aja ya kan. Nah, berarti kan dari segi perbandingan harusnya satu soal 1 menit ya kan. Ini analogi aja ya, satu soal 1 menit berarti. Nah, berarti eh, misalkan si A ini perlu belajar dulu, dia perlu belajar dulu. Nah, dengan dia belajar dan menguat materi, materinya biar paham gitu ya. Dia belajar nguatin materi, ternyata satu soal bisa dia kerjakan dalam waktu 30 detik gitu. Nah, berarti misalkan dia belajar materi ya kan, dia belajar materi butuh waktu 30 menit ya kan. Nah, pada 30 menit pertama, si B itu udah dapat 30 soal. Si A masih belum dapat soal yang dikerjain. Nah, ketika dia udah belajar selama 30 menit, artinya dia dia kan udah kerasanya terlihat apa ya, ketinggalan lah ya gitu ya. Oh, si A ini ketinggalan dengan si B nih. Si B dalam 30 menit pertama udah 30 soal. Ternyata si A masih nol karena dia belajar dulu gitu. Nguatin materi dulu. Nah, setelah dia nguatin materi ternyata dapat percepatan nih. Yaitu dia bisa ngerjain satu soal 30 detik ya kan. Nah, artinya kalau 100 soal, nah artinya dia 50 menit ya kan, gitu. Nah, berarti di 50 menit tambah 50 menit ya. Nah, berarti di 80 menit ya, di menit ke 80, si A ini udah selesai ngerjain 100 soal, tapi si B masih 80 soal, gitu. Artinya sisa 20 menit bisa digunain si A untuk mengoreksi soal-soal yang dia ragu. Nah, analoginya gitu. Jadi seolah-olah dia tertinggal, tapi kenyataannya dia tidak tertinggal. Artinya, kalau kita sering latihan soal tanpa menguasai materinya atau konsep dasarnya, itu sama aja ya bohong ya kan. Ini kayak ya bisa lah, cuman waktunya pas ya di 100 menit itu berarti udah selesai nih 100 soal, tapi si B nggak sempat ngoreksi gitu. Nah, sedangkan si A dia sempat ngoreksi di 20 menit tersisa. Itu analoginya. Gampangnya gitu ya.
Ya, tetapi karena UTBK tinggal berapa nih? Hamin 34 ya, kalau nggak salah. Nah, berarti tinggal kalian sendirilah gimana strategi kalian enaknya. Kalau kalian sudah paham materinya, berarti perbanyak latihan soal. Kalau kalian ada materi yang belum dipahami, berarti pahami dulu materinya, baru latihan soal. Gitu ya. Jangan dibalik. Nah, ibarat kalau kita mau nyebur ke sungai ya kan, atau di air terjun ya, kita mau nyebur, mau loncat, berarti kita perlu persiapan dulu. Gitu. Wih, motivator gitu. Ya, gitu intinya guys. Gimana? Dapat dipahami dari materi yang kita udah pelajari pada malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Dari soal nomor 1 sampai soal nggak tahu tuh berapa. Oke,